Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro This Week. Saling lapor dalam kasus ijazah Jokowi menjadi topik yang cukup hangat pada sepekan terakhir. Sebelumnya, dua aktivis damai, Hari Lubis dan juga Egy Sujana, melaporkan tersangka kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo, dan kuasa hukumnya, Ahmad Kozinudin. Kini giliran Roy Suryo CS yang berencana melaporkan balik keduanya dalam perkara yang sama. Pusaran kasus ijazah Jokowi memasuki babak baru pada pekan ini. Pada Senin 26 Januari 2006, terungkap bahwa dua sekutu lama kini saling lapor. Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Kozinudin ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan terdapat dua laporan, yakni laporan pertama dilayangkan oleh Damai Hari Lubis terhadap Ahmad Kozinudin, sedangkan laporan kedua dilayangkan oleh Egy Sujana terhadap Roy Suryo dan Ahmad Kozinudin. Pelapor Damai Hari Lubis mengatakan laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian yang dilontarkan oleh Roy Suryo saat menanggapi pencabutan status tersangka dirinya dan Egy oleh polisi. Sebelumnya, Damai Hari dan Egy memang berstatus tersangka karena satu tim dengan Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi. Namun status tersebut akhirnya dicabut polisi setelah mendapatkan restoratif justice tak lama setelah Egy dan Damai berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo. Jadi pelaporan itu termasuk fitnah juga, Bang? Apa terhadap Ahmad Kozinudin? Fitnah, penistaan, ujaran kebencian, pasal undang-undang ITE. Bang Egy saya nggak tahu. Bang Egy sama, tokohnya cuma plus Roy. Tapi terpisah ya. Saya punya Bang Damai, punya Bang Damai. Nomor sendiri, laporan beda. Kalau Abang Ahmad Kozinudinnya aja, kalau Bang Egy sama Roy Suryo. Menanggapi laporan Egy CS terhadapnya, Roy hanya tertawa seraya memperlihatkan sebuah gambar dan artikel yang ditulis jurnalis senior Lukas Luarto. Roy menyinggung istilah kehilangan dua tuyul, namun mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era SBY itu enggan menjelaskan istilah tuyul yang dimaksud. Ia hanya menegaskan bila laporan terhadap dirinya diproses, maka kedua tuyul itu juga harus diproses. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan, jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua ICTI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan dua tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses dua tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan dua tuyul. Jadi tulisan dari Pak Lukas Luarto waktu itu adalah dua tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, udah itu aja. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Sementara kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin menuding balik sikap Egy dan Damai tak lepas dari kendali Solo. Bahkan manuver pelaporan itu dinilai sebagai strategi adu domba antar timnya. Kami menyadari bahwa ini semua tidak lepas dari kendali otoritas Solo. Sekali lagi, kalau kemarin ada SOP atau KUHP Solo, hari ini manuver pelaporan itu tidak lepas dari strategi pecah belah dan adu domba. Pecah belah dengan menarik dua orang dan memisahkannya dari barisan. Adu domba adalah dengan menjadikan dua orang tadi melaporkan bagian dari kawan-kawannya di perjuangan. Tapi sekali lagi, karena kita sudah tahu masalahnya ada di Solo, jadi kami tidak terlalu peduli, bahkan tidak ada dendam sedikit pun kepada saudara-saudara kami yang menjadi pelapor. Pada Kamis 29 Januari, giliran Roy Suryo dan 5 tersangka kasus ijazah Jokowi lainnya menyatakan rencananya melaporkan balik Egy Sujana dan Damai Hari Lubis.
Selain itu, pada Jumat 30 Januari, Roy Suryo CS juga mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah pasal pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP serta Undang-Undang ITE yang disebut kerap disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pendapat aktivis. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, mengatakan ada 6 pasal yang diuji, baik dari KUHP lama, KUHP baru maupun Undang-Undang ITE. Salah satunya pasal 27A Undang-Undang ITE yang mengatur pencemaran nama baik melalui dokumen atau media elektronik. Landasan kami mengajukan uji materi tersebut adalah tidak hanya untuk kepentingan RRT, tetapi ini adalah sebuah kepentingan yang penting bagi demokrasi kita ke depan. Agar jangan sampai kemudian pasal-pasal mengenai ujaran kebencian, penyalahgunaan pencemaran nama baik, fitnah, bahkan pasal-pasal 32, 35 mengenai edit dokumen dan lain sebagainya digunakan sengaja untuk membungkam kegiatan-kegiatan ilmiah akademik. Adapun mantan Presiden Joko Widodo kembali menegaskan perkara ijazah merupakan urusan hukum dan harus sampai ke pengadilan. Kendati demikian, Jokowi tetap membuka pintu maaf kepada pihak yang menuduhnya memiliki ijazah palsu meski urusan hukum tetap harus berjalan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.